Anamnesa adalah sebuah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan cara wawancara, baik dengan klien atau orang yang paling tahu tentang klien. Untuk apa kita perlu anamnesa? Adalah untuk mendiagnosa sebuah penyakit pada diri si klien. Ya, jadi sebelum kita melakukan terapi bekam, maka sebaiknya kita bertanya secara langsung ke klien ataupun kita gali informasi ke orang yang paling tahu minimal 80% tentang klien tersebut. Karena kita sebagai terapis sebelum melakukan tindakan maka harus menganamnesa lalu mendiagnosa, ya. Diagnosa itu adalah sebuah teknik yang paling awal untuk pelayanan terapis dilakukan oleh si terapis itu dengan cara percakapan atau wawancara dengan si klien atau si pasien tersebut, ataupun dengan orang yang paling tahu kondisi fisik kesehatan si klien tersebut, sehingga kita punya gambaran titik mana saja yang bakal kita bekam atau kita ambil, dan bagaimana, ataukah cukup dengan bekam luncur atau dengan bekam basah atau dengan bekam medis atau dengan bekam kering atau bahkan bekam api. Itulah yang dimaksud dengan anamnesa, dan ini yang kita praktekkan bersama tim AMK Group di Banjarnegara ketika kita mengajarkan tentang teknik sunnah Nabi, yaitu hijamah atau berbekam. Saya membekali sedikit anamnesa, ciri-ciri penyakit. Ciri-cirinya sakit kepala. Sakit kepalanya ini darah tinggi apa darah rendah? Kita cari tahu dulu akar masalahnya. Gak langsung diobati sakit kepalanya. Ya, dicari dulu sakit kepala ini darah tinggi apa darah rendah? Darah tinggi. Kok bisa tahu darah tinggi? Kira-kira. Ya, kira-kira darah tinggi ini. Tanyakan lagi. Pegel nggak pundaknya? Di sini pegel nggak? Ya, pegel. Kemungkinan darah tinggi. Ciri-ciri darah tinggi pegel. Telinga berdenging. Ini darah tingginya udah tinggi. Ya, ini darah tingginya karena kolesterol. Tapi masalahnya, lihat suka sering minum air dingin, terus makanan yang berlemak dan sebagainya. Terus ada ciri kemungkinan kedua itu asam urat. Darah tingginya dari asam urat. Tangan, kaki sering kesemutan. Terus badannya pegel-pegel. Nah, ini asam urat. Asam urat. Nah, gimana? Apa yang asam urat sendiri? Langsung saya jelaskan ke asam urat. Masalah makanan kacang yang monoton terus menerus, setiap hari makannya tempe terus. Udah makan tempe, sayurnya kacang, pecel, pakai tahu, pakai kerupuk belinjo. Nah, ini plus enak purin terus semua ini. Jadi ini akan numpuk di kelebihan. Emang semua kita memerlukan purin, tapi kadarnya harus cukup seimbang sama vitamin yang lainnya. Ya, diseling sekarang tempe, besok ikan laut, besoknya lagi sayur dan lain-lain. Kalau nggak doyan sayur, doyan apa? Ya nanti masalahnya begini. Kalau nggak doyan sayur, ini ada masalah. Tempat penyakit kita makan daging ini 1/8. Nah, 1/8 daging, yang lainnya sayur. Karena beda dengan kalau macan kayak begitu, dia taring semua giginya, makanya makan daging aja gitu. Makanya itu masalah darah rendah. Tanyakan ciri-ciri darah rendah: jongkok, bangun, kunang-kunang enggak? Nah, terus kelopak mata ini pucat, yang dalamnya ini, yang bagian merah, bagian dalam itu pucat, bukan merah. Oh, ini drone. Dia di ini apa namanya, pucat ya. Merah pucat. Orang mau bahasa Jawa. Seperti itu. Ditanyakan lagi, orang kebanyakan darah rendah itu dia punya masalah di lambung. Karena apa? Konsentrasi darah itu untuk menyembuhkan luka di lambung. Perih sini, perut bagian kiri enggak? Kembung berapa? Nah, kalau kembung nanti anunya ke asam lambung. Beda sedikit, serupa tapi tak sama. Kalau lambung sebelah kiri ini luka lambung, emah.
bahasanya mah. Nah. Kalau perut kembung, sering sendawa, Antuk. apa namanya bahasanya? Antuk. Antuk sendawa, perut kembung, sendawa, terus lidah pahit, terus mual, sakit kepala belakangnya tuh mual. Nah ini asam lambung. Penyebabnya apa? Hampir sama penyebabnya, cuman di asam lambung beda sedikit. Asam lambung ini kebanyakan makan pedas, makannya nggak teratur. Terus suka makan rujak yang pedas banget terus asam. Nah ini penyebab. Ada lagi masalah asam lambung ini disebabkan sama kerjaan. Nah ditanyakan kerjaannya apa? Kerja saya di kantor. Nah kantor banyak Jaga kecil. sapi, Bang. Jaga sapi. Ya ditanyakan pekerjaan ini menyangkut pikiran nggak? Wah masih bingung sapinya. Nah ini masalah. Karena apa? Semakin keras berpikir, ini semakin banyak produksi asam lambungnya. Nah kenapa orang stres itu? Nah ini masalahnya di lambung. Ya panas, badannya panas dingin, tensinya turun sudah di bawah 90. Ini gejalanya panas dingin. Dia merasakan dingin, badannya hangat panas. Badan panas. Bisa juga pegel dia, sakit badannya. Terus tulang belakang ini kalau semakin parah itu tulang belakang setiap persendian itu rasanya ngilu. Tidur begini tidak enak, tidur begitu tidak enak. Nah nanti grade-nya ke tipes. Kalau itu nggak keluar, nanti lama prosesnya lama, sekian tahun, itu nanti sesak, bisa di jantung. Hatinya ini rusak, kuning hatinya. Bisa dilihat dari pipingnya mata, ini agak kuning-kuningan. Ada namanya hepatitis, sakit kuning. Ya, ciri-cirinya ini kelopak udah kuning. Itu karena apa? Tubuh ini sudah tidak bisa, udah kebanyakan asam lambung yang harus dinetralkan. Sedangkan kita tidak pernah servis. Minum ramuan yang untuk detol, air kelapa muda itu penting untuk detol. Sebenarnya malah pengalas sesuatu kok. Darah-darahnya kental, tidak lancar, itu akan menyebabkan penyakit. Makanya saya anjurkan apapun penyakitnya di awal itu saya anjurkan untuk konsumsi air hangat malam sebelum tidur dan bangun tidur minimal 1 gelas. Setelah 3-4 hari nanti boleh ditambah hangat-hangat. Insya Allah kalau asam lambung itu 4 hari udah terasa perubahannya. Asam lambung air putih Ya, makanya kita isi dulu. Kalau kita isi makanan nanti keluarnya nggak enak, nyangkut di sini pahit. Kita isi dengan air putih. Siapkan 3 botol 1,5 liter. Ya, minum sedikit, pokoknya minum semampunya minum. Nanti kalau mau sendawa dulu. Kalau nggak keluar, ini sakit di luar. Dua hatinya kayak ketekan gitu kan. Itu anginnya nggak bisa keluar. Angin di dalam, kalau kita masukkan air, otomatis angin ini akan kedorong keluar. Sendawa. Angin ini tidak keluar, inilah yang masuk ke pembuluh darah. Nah ini akan meracuni otak. Aromanya kan tidak enak. Sendawa kita tuh tidak enak. Asam. Nah, itu yang mengganggu otak. Halusinasi, tidur tidak nyaman, ya kan, gelisah. Asal tutup mata, semua pikiran yang nggak perlu dipikirkan datang semua. Pasang lagi. Galau. Semuanya Jadi ini insomnia. Larinya ke insomnia. Ya, susah tidur, gelisah, ya kayak gitu. Akhirnya lama-lama kondisinya tambah ngantuk. Konsentrasinya kurang. Bio aktiva.
lambung ini istirahat, cuma dikasih minuman halus kan, nutrisinya udah langsung diserap, jadi dia tidak gemeter. Ini kan nanti hangat badannya, keluar keringat, insya Allah besoknya udah bisa kerja lagi, semangat lagi. Malam itu udah langsung, kalau udah muntah-muntah sakit kepalanya akan muak. Seperti itu. Nanti dijaga pola makannya, yang dihindari makanan pedas, kol, resem, jeruan. Waduh. Ya. Silakan dicoba, tapi harus tahu aslinya penanganannya bagaimana. Biar nggak udah sakit udah terus jadi bingung. Orang asam lambung ini nggak boleh nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh kalut, harus tenang. Tambah kalut tambah dia tambah parah. Itu untuk asam lambung. Apapun penyakitnya, air hangat. Air hangat. Infusinya air hangat dulu, terus baru nanti disesuaikan sama penyakitnya. Nanti ada jamu-jamu yang bisa didapat di dapur, gampang. Yang di sekeliling kita bisa diolah. Kunyit, jahe, macam-macam rempah itu bisa. Serai. Batuk, pilek, bikin jamuan sirih aja. Daun sirih direbus, taruh di botol, kalau sudah dingin masukkan ke botol, nanti diminum. Wah, isinya tinggi, pedas, nah itu membuat panas. Jangankan di lambung, di BAB aja itu terasa panas kalau kebanyakan sapinya. Wah, apalagi di tidak terkontrol. Nanti ada ciri-cirinya kencing manis dari awal. Terus sakit jantung yang pasang ring boleh, terus ring udah dioperasi masukin ring. Terus sakit ginjal yang cuci darah jangan langsung dibekam, di herbal dulu. Kalau kondisinya sudah agak stabil baru boleh dibekam, dan bekamnya harus hati-hati dan bertahap. Terus orang yang kanker darah, teksturnya rendah aja, nah ini jangan langsung dibekam, basah. Di bekam luncur, bekam kering nggak apa-apa. Orang yang datang bulan boleh dibekam, boleh dibekam. Terus orang 3 bulan pertama orang hamil biar tidak terjadi kesalahan, soalnya hamil boleh nanti ada yang bagian atas saja, bawah nggak boleh dibekam, bagian pinggang ini nggak boleh dibekam. Di atas pegel-pegel sini 5 titik silakan bisa, tapi kalau istrinya sendiri, tapi orang lain tidak boleh karena membuka aurat di sini. Kalau istrinya orang lain nggak boleh. Istrinya orang lain nggak Pentingnya kita belajar minimal satu keluarga, satu orang yang bisa. Jadi saudaranya yang perempuan mau dibekam bisa dibekam sendiri. Kalau orang lain bukan. Itu tidak boleh dibekam di lubang hidung, lubang telinga, lubang mata, itu tidak boleh dibekam. Yakin usah hidung ini nggak ada titiknya di sini. Yang ada titiknya di sini. Nanti ada titik khusus, nanti pelajaran setelah dasar baru boleh menginjak ke titik khusus. Apa ya yang di Di kepala kepala ada ya? ada. Di kepala nanti ada. Berarti kan digundulin di situ. Itu digundulin. Muat kan kan? Hah? Muat. Oh, ramah itu kan ada di tenggorok. Terus yang larangannya itu persendian. Ya, sini pas di tekuan ini, di siku sini, di lutut, di belakang lutut ini tidak boleh dibekam. Ya, nanti ada titiknya di lutut, tapi bukan pas di lututnya. Kalau digambar kayaknya di lutut, tapi ke atas lagi sedikit. Ini lutut, ini sih ya. Ini ada lutut, nah nanti di atasnya. Boleh, di bawahnya boleh. Tapi digambar karena dia kecil, itu kalau dari sepintas itu kayaknya kok. Yang penting bukan di pas di ototnya. Harusnya dibekam, itu pecah. Darahnya nggak bisa berhenti.
Nah nanti itu karena elastisitas pembuluh darahnya udah maksimal, jadi kalau dibekam lagi nanti pecah. Nah itu yang dikhawatirkan. Itu penanganannya yang hati-hati. Bisul, jerawat nggak boleh dibekam karena takutnya jaringannya yang di bawah kulit ini takutnya keangkat. Terjadi pendarahan yang hebat, nanti malah pingsan orang. Nah, terus penyakit kulit yang merata itu yang nggak bisa dibekam, di herbal dulu. Oh kalau kayak panu bisa di herbal dulu ya. Penyebab panu itu akarnya di bawah, kalau cowok itu di bawahnya telur. Kalau di sini diobatin tapi di sana nggak diobatin, sama balik lagi itu di bawahnya telur. Karena apa? Karena pada saat selesai cebok atau mandi itu belum kering, pakai celananya basah, terus nanti kena keringat jadi jamur. Sama di badan juga seperti itu. Kalau kita habis mandi nggak handukan sampai kering, langsung pakai bajunya basah, nanti keringetan, nah inilah jadi jamur, itu nanti jadi panu seperti itu. Kalau perempuan itu nanti ada di bawahnya anunya, susu, akarnya dari apa namanya, panu, karena yang rentan basah itu sana. Nanti macam masalah pengecekan kanker macam-macam. Caranya kalau punya istri dikasih tahu, habis mandi ngaca, angkat tangan seperti ini namanya sadar raba sendiri maksudnya. Nanti ada benjolan kayak kacang hijau kecil tapi tidak sakit. Fiksasi itu nggak berubah tempat. Di satu titik umpamanya di sini digeser begini, itu nggak berubah. Dipencet nggak sakit. Pertama sekecil kacang hijau. Nah ini apa namanya, anunya ke kanker dia nanti. Nah, caranya itu begini, diraba begini. Sama di sebelah kiri juga begitu. Nah, harus dari awal, kalau semakin awal diketahui nanti langsung ditembak dengan herbal, insya Allah ya. Semua orang punya sel kanker, tapi pemicunya itu ada beberapa. Radikal bebas yang biasanya. Kebanyakan mereka punya kebiasaan hobi makan beli bakso. Bakso itu banyak sekali MSG-nya, vitsinnya. Kalau pengen bakso mending buat sendiri. Makanya ya gimana ya, disayangkan sekali pedagang ini cuma mikirin enak di mulut tapi tidak enak di badan. Itu yang disayangkan. Terus masalah BAB, ada ambeien, itu karena kurang minum. Sebenarnya kurang minum, jadi feses yang seharusnya didorong keluar karena tidak ada makanan yang mendorong, ini yang basah ini diserap lagi, diperas lagi, serap, jadinya ini kering. Pada saat mau keluar ini sangat susah keras. Nah itu dipaksain, padahal udah sakit. Nah ini nanti terjadi luka. Padahal di sana tempat kotor, banyak virus bakteri di sana, itu akan menjadi infeksi. Nanti dia akan bengkak. Nah nanti hemoroidnya bisa keluar. Nah, yang dijaga masalah pola makan banyak serat, cukup, terus nanti bisa pakai kelapa muda yang masih tipis itu untuk menyangkut. Terus untuk kalau memang udah ada luka, nanti dia harus madu. Madu itu obat luka. Kalau orang jatuh, saya berapa kali jatuh itu pakai madu. Orang belum semut loh. Ya nggak apa-apa, kalau cuma semut kan daripada diakali. Jangan pada saat mau tidur pakai madu, tapi bangun tidur paginya. Kalau bergerak kita nggak dicari.
nama kita masih bergerak nggak bisa doyan juga Pak. Kenyang dia. Kalau madu asli enggak doyan. Madu kelanceng tuh yang Kelanceng ya. Nah, kencing manis, kembali lagi ke ciri-ciri kencing manis. Kencing manis itu dari awal sudah kelihatan ciri-cirinya, sering lapar, sering haus, sering kencing malam lebih dari 5 kali. Nah, ini udah kelihatan cirinya. Banyak orang yang tidak menyadari itu. ginjal bukan ya? Kan. Kalau ginjal dia sering pakai sakit pinggang. Sakit pinggang ini udah bahasanya tubuh untuk memberitahu kita itu kurang minum. Wah, ini kurang air, tolong. Tolong. Sakit minum, banyak minum. Kembali ke mana tadi? Kencing manis. Kencing manis itu ada 2, kencing manis kering, kencing manis basah. Biasanya kencing manis kering itu komplikasi sama asam urat. Karena kenapa kok lukanya di kaki itu tidak sembuh-sembuh, jadi gangren namanya, luka borok seperti itu. Nanti dicuci, dibersihin sama cairan infus itu harus dikeringkan, semprot madu. Kalau emang ada nanahnya ditempelin daun sirih yang sudah direbus, tinggal kalau dibungkus. Dilakukan terus pagi sore pagi. Itu nanti 2-3 minggu itu akan kelihatan perubahannya, akan tumbuh dari dalam tumbuh. Terus di sambil jalan juga ada ramuan untuk menurunkan gula darahnya. Madu ini sunnah mengkonsumsi madu. Kenapa? Ternyata Profesor Dr. Haji Asnandilo dari Universitas Sumatera Utara itu meneliti kandungan madu tersebut. Ternyata madu itu sebagian besar kandungan madu itu fruktosa. Ada glukosa, ada fruktosa. Fruktosa ini tidak memerlukan insulin untuk menjadi tenaga. Beda dengan kita mengkonsumsi karbohidrat atau gula yang kita konsumsi, pankreas ini harus memproduksi insulin yang banyak. Jadi kalau ini tidak dirawat, tidak diservis, tidak dikasih istirahat, ini lama-lama jebol, nggak bisa memproduksi insulin, akhirnya gula darahnya yang tinggi. Oke, makanya sunnah Rasulullah 2 kali sehari itu konsumsi madu, pagi dan sore, bisa dicampur dengan air hangat, konsumsi. Jadinya pankreas ini dapat istirahat untuk memperbaiki dirinya. Insya Allah akan terhindar dari penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Nah, itu udah sebagian rahasia di balik sunnah. Dan setelah diteliti, saya gabungkan, ternyata itu manfaatnya. Masalah makan juga sunnah makan dengan tangan. Ini kenapa? Kalau ibu-ibu pasti tahu kalau ngambil sayur pakai tangan cepat basi, kalau pakai sendok tidak cepat basi. Karena yang membuat basi itu adalah enzim yang ada di tangan kanan. Kalau tangan kiri ini mengeluarkan antibiotik. Antibiotik cocoknya untuk garuk-garuk, untuk bersih-bersih, kayak gitu, antibiotik dia. Kalau ini untuk enzim, membantu pencernaan, memudahkan pencernaan. Kalau infeksi usus, namanya infeksi usus itu makan kacang keluarnya masih berbentuk kacang. Jadi nggak bisa hancur maksimal karena kekurangan beberapa enzim. Oke, sudah ada pertanyaan.